Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Nuradianti dari kelas 10 IPS 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber sejarah. Apa sih sumber sejarah itu? Nah, tentunya kita sudah tahu bahwa sejarah itu kemarin bersifat sinkronik dan diakronik. Diakronik adalah berdasarkan dengan waktu, sedangkan sinkronik berdasarkan ruang. Nah, sekarang inti dari sebuah sejarah. Peristiwa itu harus ada yang namanya sumber sejarah. Maka kita akan memahami pada hari ini yaitu tentang sumber sejarah. Yang pertama, kita akan bicara tentang hasil wawancara atau bisa disebut juga wawancara melalui sejarah lisan. Biasanya seorang pelaku sejarah itu memahami tentang peristiwa itu terjadi, bagaimana kronologinya dan lain sebagainya. Nah, maka di sini sebagai sejarawan kita bisa menggunakan sumber sejarah yang namanya bentuk wawancara atau dalam artian interview oral history. Siapa saja yang layak dijadikan sebagai sumber sejarah? Sebagai sistem wawancara sejarah bisa pelaku sejarahnya itu sendiri, kemudian juga orang yang melihat peristiwa itu sendiri. Kemudian juga dengan orang yang sejaman dengan peristiwa itu sendiri. Terus yang kedua, kita berbicara tentang sumber sejarah berbentuk dokumen. Nah, apa saja contohnya? Contohnya seperti prasasti. Kalian pasti sudah tahu prasasti itu apa? Yaitu sebuah peninggalan zaman sejarah berbentuk tulisan. Di dalamnya ada inspiratif. Nah, juga ada yang namanya dokumen. Dokumen dari sumber sejarah itu macam-macam. Ada dokumen dari peninggalan zaman kolonial dan dokumen dari pemerintah dan lain sebagainya. Juga ada piagam-piagam atau naskah-naskah kuno atau naskah-naskah sekarang. Terus yang ketiga yaitu object of deep story. Object of deep story yaitu adalah benda-benda peninggalan sejarah seperti apa contohnya? Contohnya seperti benda-benda purbakala. Itu semua adalah benda-benda peninggalan sejarah atau object deep story. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber sejarah berdasarkan kedekatan sumber dan peristiwa sejarah. Apa saja? Yang pertama adalah sumber primer, yang kedua adalah sumber sekunder, dan yang ketiga adalah sumber tersier. Nah, sekarang kita akan bicara tentang sumber primer dulu. Apa sih sumber primer itu? Sumber primer adalah sumber yang sejaman dengan peristiwa itu terjadi. Yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh dari perantara tanpa melibatkan saksi peristiwa. Terus kita berbicara tentang sumber tersier. Apa sih sumber tersier itu? Sumber tersier adalah sumber yang diperoleh dari pihak ketiga, contohnya ahli sejarah, ahli antropologi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bentuknya. Berdasarkan kedekatannya ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Sekarang berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah sumber tulisan, kedua adalah sumber benda, dan yang terakhir adalah sumber rekaman. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.